Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yanwarija Purnawati, NPK 19022000064 dari Universitas Merdeka Malang, Program Studi Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pemasaran internasional. Dan poin-poin yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, pandangan pemasaran internasional. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan politik dan hukum. Yang keempat, regulasi perdagangan internasional. Yang kelima, strategi pemasaran internasional. Baik, yang pertama akan dibahas yaitu tentang pandangan pemasaran internasional. Jadi di sini apa sih pemasaran? Apa sih manajemen pemasaran? Apa sih pemasaran internasional? Jadi yang pertama yaitu tentang pemasaran. Jadi pemasaran yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai barang atau jasa yang memberi kepuasan kepada para stakeholder. Dan stakeholder itu sendiri yaitu meliputi pelanggan atau konsumen, karyawan atau pegawai, dan pemilik modal. Yang kedua, manajemen pemasaran, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari suatu ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Yang ketiga, pemasaran internasional, yaitu proses manajemen yang melibatkan pengambilan keputusan dari satu bauran atau lebih dan melintasi batas negara atau wilayah. Dan alasan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan pemasaran internasional yaitu mereka ingin memperbesar penjualan. Yang kedua, mereka ingin mengakuisisi sumber daya. Yang ketiga, mereka ingin mendiversifikasi sumber-sumber penjualan dan supply. Selanjutnya tentang bauran pemasaran. Jadi, untuk setiap kegiatan pemasaran internasional itu, mereka juga melihat aspek-aspek dari bauran pemasaran. Yaitu ada product, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence, atau biasa disebut 7P. Tetapi aspek-aspek di dalam bauran pemasaran yang paling utama yaitu ada produk, price, promotion, dan place, atau biasa disebut 4P. Selanjutnya, tingkatan dalam pemasaran. Yang pertama ada domestik, yaitu pemasaran yang ditargetkan pada pasar lokal atau pasar dalam negeri saja. Jadi kemungkinan perusahaan tersebut belum memiliki inisiatif atau belum ada usaha atau keinginan untuk memasarkan produknya sendiri ke pasar luar negeri. Yang kedua ada internasional. Jadi pemasar memproduksi dan memasarkan atau menjual produknya di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi produsen sudah memiliki perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar luar negeri dan mereka konsisten menyalurkan produknya untuk konsumen luar negeri. Yang ketiga ada global. Pemasar terlibat dengan dunia yang bersifat global atau menyeluruh dan tidak hanya memasarkan produk mereka ke negara tertentu, tetapi mereka bisa saja memproduksinya di negara tersebut. Jadi misalkan contohnya ada satu perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia, maka perusahaan tersebut juga memiliki pabrik di negara lain, misalnya di
Singapura, Malaysia, ke Brunei, dan lain-lain. Dan perusahaan di level global itu tidak hanya memikirkan dan memasarkan produknya ke luar negeri, tetapi mereka juga memperhitungkan semua aspek seperti lingkungan demografi, kebiasaan, dan selera negara tertentu. Jadi, tiap negara satu dengan negara lainnya itu pasti akan berbeda jika dilihat dari aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, jenis pemasaran internasional. Yang pertama, ekspor, yaitu strategi pemasaran dengan pengiriman atau pemasaran produk ke luar negeri dalam mencapai target cakupan yang luas. Yang kedua, internasional, strategi yang ingin dicapai dalam pemasaran produk kedua belah pihak target atau lokal dan luar negeri, sehingga bisa mendapatkan hasil penjualan yang cukup maksimal. Yang ketiga, global, strategi pemasaran yang mencakup berbagai kalangan dalam mencapai target yang sudah ditentukan, dan cakupannya sangat luas sekali ke seluruh negara. Selanjutnya, dengan adanya pemasaran internasional itu pasti akan memberi pengaruh kepada lingkungan sekitar. Yang pertama ada lingkungan sosial budaya, itu dengan adanya pemasaran internasional, pada lingkungan sosial budaya akan mempengaruhi kebiasaan, budaya, bahasa, dan juga agama. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Yang ketiga adalah lingkungan teknologi. Yang keempat, lingkungan hukum. Yang kelima, lingkungan politik. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Proses perencanaan pasar internasional. Yang pertama, memahami keinginan para stakeholder. Yang kedua, menganalisa situasi. Yang ketiga, sumber daya dan kemampuan atau manajemen pengetahuan, analisis SWOT. Yang keempat, visi dan misi perusahaan. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang keenam, mengimplementasikan rencana. Yang keenam, mengawasi dan umpan balik atau feedback. Kemudian membahas tentang lingkungan ekonomi. Jadi apa sih itu lingkungan ekonomi? Jadi lingkungan ekonomi yaitu kondisi ekonomi di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Jadi kondisi ekonomi mempengaruhi pendapatan atau beban yang berdampak pada kinerja dari setiap bisnis yang dijalankan. Kemudian ada analisis lingkungan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Pada negara berkembang itu biasanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan sumber daya alam tersebut akan dijadikan sebagai andalan ekspornya. Tetapi biasanya negara berkembang tidak mampu mengolahnya sehingga tidak mendapatkan nilai tambah ketika diekspor, dan ini sangat menguntungkan bagi negara-negara maju. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Kebanyakan di negara berkembang itu mempunyai jumlah tenaga kerja yang banyak, tetapi jarang ada tenaga kerja yang terdidik atau terlatih. Hal ini akan membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan komparatif atau comparative advantage, yaitu biaya tenaga kerja yang murah. Yang ketiga, modal domestik. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya daya beli. Tingginya inflasi juga mengakibatkan pada banyak aspek dari manajemen fungsional, terutama pada keuangan dan pemasaran. Perencanaan usaha juga akan sulit dilakukan karena sulit diprediksi.
Yang keempat ada cadangan devisa. Defisit neraca biasanya terjadi pada negara berkembang. Hal ini disebabkan karena aliran devisa yang diekspor tidak cukup untuk keperluan devisa yang digunakan untuk impor. Jadi kadang-kadang cadangan devisa yang dimiliki negara berkembang juga berfluktuasi sangat tajam karena ketergantungannya pada sedikit jenis barang yang diekspor, yang menyebabkan sulitnya melakukan perencanaan. Selanjutnya membahas tentang lingkungan politik. Jadi lingkungan politik yaitu di situ memuat peristiwa yang beraneka ragam, seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi menentang bisnis, serta konflik antar negara di kawasan tertentu. Sehingga sistem politik atau sistem pemerintahan di sebuah negara itu sangat mempengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Ada sistem politik, yang pertama demokrasi, yaitu sistem di mana pemerintahan dikendalikan oleh rakyat baik secara langsung atau melalui pemilihan umum, dan pemilihan tersebut dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan kepemerintahan dengan partisipasi terbuka secara keseluruhan. Dan masyarakat demokratis itu menekankan pada individualisme. Jadi seseorang seharusnya bebas untuk berkegiatan ekonomi dan politik tanpa adanya batasan. Yang kedua ada totalitarisme. Sistem politik di mana hanya ada satu partai perwakilan yang mengendalikan segala aspek kehidupan atau ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dan apabila ada pertentangan terhadap pemerintah, pemerintah tidak akan segan memberikan hukuman yang berat dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Di masyarakat totaliter menekankan pada kolektivisme. Dan kolektivisme yaitu mengutamakan kebutuhan masyarakat luas dibanding keinginan individu, atau mengorbankan hak individu demi kepentingan bersama. Selanjutnya, lingkungan peraturan dan hukum, yaitu hukum pemerintahan di satu negara dengan negara lainnya itu berbeda-beda. Dan organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Jadi, semakin berbeda hukum suatu negara, itu maka akan semakin sulit bagi seorang manajer untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara setempat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Yang pertama ada kedaulatan dan kekebalan berdaulat. Di dalamnya ada prinsip kedaulatan, yaitu prinsip internasional mengenai hukum yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua ada yurisdiksi internasional, dan di dalamnya ada prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, dan prinsip protektif. Yang pertama prinsip kebangsaan. Di situ menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada. Sedangkan prinsip teritorial itu menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan di dalam wilayah hukumnya. Dan untuk prinsip protektif menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan terhadap perilaku yang berpengaruh negatif pada keamanan nasionalnya. Itu bahkan ketika tindakan tersebut dilakukan di luar negeri. Prinsip yang ketiga ada doktrin sikap hormat. Menyatakan bahwa harus saling menghormati terhadap hukum, institusi, dan pemerintahan negara lain.
atas warga negara mereka sendiri. Yang keempat ada tindakan doktrin negara. Menyatakan bahwa seluruh tindakan pemerintah lain dianggap valid oleh pengadilan Amerika Serikat. Bahkan jika tindakan tersebut dianggap tidak layak di Amerika Serikat. Selanjutnya ada perlakuan dan hak para warga negara asing. Negara memiliki hak secara hukum untuk menolak izin masuk warga negara asing, mensyaratkan larangan mengenai perilaku mereka, hak untuk bepergian, di mana mereka boleh tinggal, dan bisnis apa yang boleh dilakukan atau dijalankan. Terakhir ada forum dengar pendapat dan penyelesaian perselisihan. Pada prinsip ini itu memberikan kebijakan pada pengadilan Amerika Serikat untuk dapat membubarkan kasus yang diajukan oleh orang asing. Tapi mereka wajib menguji isu termasuk di mana lokasi pelapor dan di mana barang bukti tersebut harus dikumpulkan. Dan di sini ada contoh masalah peraturan hukum. Yang pertama tentang peraturan jasa keuangan. Saat krisis yang menyebar secara global mengakibatkan peraturan mengenai aspek jasa keuangan menjadi ketat, berkaitan dengan risiko yang berhubungan dengan aktivitas perbankan dan keterlibatan dalam perdagangan. Yang kedua ada Foreign Corrupt Practice Act, tindakan yang menyatakan bahwa mempengaruhi pejabat asing melalui pembayaran pribadi atau kontribusi politis adalah ilegal atau tidak resmi. Yang ketiga ada birokrasi. Itu terjadi ketika kendali pemerintahan birokratik bersifat inefisien dan dibiarkan tanpa diperbaiki. Yang keempat ada privatisasi, denasionalisasi atau proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Selanjutnya membahas tentang regulasi perdagangan internasional. Di sini ada sejarah World Trade Organization atau WTO, dan saya akan menyampaikan sejarah WTO secara ringkas. Jadi awal mulanya itu WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Dan awal mula pembentukan WTO itu dimulai dari GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Dan GATT itu sendiri berdiri sejak tahun 1948. Kemudian setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap eksis sebagai salah satu dari bagian WTO dan sejajar dengan GATS atau General Agreement on Trade and Services dan TRIPS atau Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights. Berikutnya ada tujuan dan fungsi WTO. Saya akan membahas tentang tujuan terdahulu. Yang pertama, mendorong arus perdagangan antar negara, yaitu dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang ketiga, untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Selanjutnya untuk fungsi WTO. Yang pertama, memfasilitasi implementasi, administrasi, dan pelaksanaan dari persetujuan WTO. Yang kedua, memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan antar anggota, baik masalah yang telah tercakup dalam persetujuan WTO maupun yang belum tercakup. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO. Yang keempat, mengawasi kebijakan perdagangan. Yang kelima,
kerjasama dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip WTO. Yang pertama, Most Favored Nation atau MFN. Di sini perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang atau non-diskriminasi. Jadi artinya keringanan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pada produk impor dari negara mitra dagang lainnya. Yang kedua ada national treatment atau perlakuan nasional. Jadi negara anggota wajib untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan barang lokal. Jadi paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Yang ketiga ada transparansi atau transparan. Jadi negara anggota wajib terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya, sehingga para pelaku ekonomi mudah melakukan kegiatan perdagangan. Selanjutnya beralih ke penyelesaian sengketa. Di sini ada proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Dispute Settlement Body atau DSB. DSB sendiri itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dagang melalui proses litigasi antar negara anggota yang bersengketa. Dan proses litigasi itu maksudnya membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum. DSB dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB juga memonitor pelaksanaan putusan, rekomendasi, dan memiliki kekuasaan untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi keputusan. Retaliasi itu sendiri maksudnya tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO yang dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Berikutnya tahap penyelesaian sengketa. Yang pertama konsultasi dan mediasi. Jadi negara anggota yang bersengketa diharapkan tetap melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya panel. Tahap pertama yang dilakukan adalah berkonsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus. Yang kedua ada panel. Langkah yang pertama yaitu para pihak mengajukan pendapat kepada panel secara tertulis. Yang kedua, mendengar pendapat yang pertama, yaitu kasus untuk negara penggugat dan tergugat, dan negara lain yang menyatakan punya kepentingan dalam kasus tersebut. Yang ketiga, bantahan atau rebuttal, yaitu negara yang terlibat mengajukan bantahan tertulis dan argumen lisan pada pertemuan panel yang kedua. Yang keempat, peran ahli atau expert. Jadi panel dapat meminta pendapat para ahli atau menunjuk expert review group untuk mempersiapkan pendapatnya. Yang kelima, draft pertama. Panel mengajukan draft laporan yang berisi latar belakang, fakta, dan argumen untuk kedua belah pihak dan memberikan waktu 2 minggu kepada pihak-pihak untuk memberikan tanggapannya. Yang keenam, ada laporan sementara atau interim report. Jadi di sini panel mengajukan laporan sementara yang memuat temuan-temuan dan kesimpulan akhir pada kedua belah pihak. Dan mereka memberikan waktu 1 minggu untuk memberikan tanggapan atau review. Yang ketujuh ada peninjauan atau review. Lamanya waktu untuk menanggapi tidak melebihi 2 minggu. Dan di dalam waktu tersebut, panel bisa saja bersidang tambahan dengan kedua belah pihak. Yang ke-8 ada laporan akhir atau final report. Laporan akhir diberikan pada kedua belah pihak.
Yang kesembilan, laporan akhir menjadi keputusan. Jadi laporan tersebut otomatis menjadi keputusan atau rekomendasi DSB, kecuali apabila ada kesepakatan untuk menolaknya. Selanjutnya ada banding atau appeals. Banding ditujukan hanya untuk membuktikan legal basis, tidak lagi masalah bukti yang berisi fakta. Legal basis yaitu dalam pemrosesan data harus ada dasar legalitasnya. Contoh dari legal basis itu bisa dalam bentuk persetujuan, di mana seseorang atau pemilik data tersebut memberikan persetujuan untuk data pribadinya diproses. Diteliti oleh AB yang ditetapkan oleh DSB. AB sendiri yaitu appellate body atau badan banding. Keputusan AB yaitu menunda, mengubah, atau memutarbalikkan temuan-temuan dan keputusan panel. Dan DSB dapat menerima ataupun menolak banding tersebut. Dan poin pembahasan yang terakhir yaitu tentang strategi pemasaran internasional. Di sini menggunakan APRG strategies. Dan APRG sendiri itu yaitu ethnocentric, polycentric, regiocentric, dan geocentric. Di sini yang pertama yaitu expand or not. Jadi perusahaan berkeinginan untuk memperluas atau tidak. Mereka tidak perlu internalisasi atau mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan atau knowledge dari perusahaan yang sudah lebih maju. Kemudian memilih pasar lalu masuk atau memutuskan untuk berinvestasi di luar. Kemudian bersiap untuk melakukan ekspor terlebih dahulu. Dan di dalam expand or not itu melihat faktor domestik dan faktor lingkungan internasional. Yang kedua ada international market evaluation atau evaluasi pasar internasional. Di sini melihat pasar negara berkembang, variabel segmentasi, pemilihan pasar internasional, dan penilaian peluang. Yang ketiga ada model of insight, itu melihat dari karakteristik pasar dan kemampuan perusahaan. Yang keempat ada overall strategy, itu ada waterfall strategy, sprinkle strategy, dan sequencing. Yang kelima ada marketing mix atau bauran pemasaran. Di sini juga melihat aspek-aspek dari bauran pemasaran atau biasa disebut 7P, yaitu ada product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.